Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian selamat menyaksikan. Hao Iwe mulai bergerak, mengambil langkah besar lebih dalam ke rawa-rawa kesuraman. Dia tampak sama sekali tidak khawatir, dan tidak melihat sekeliling. Cukup aneh untuk disebutkan, tetapi sejak semua orang naik ke punggungnya, tidak ada lagi binatang ajaib yang berani menyergap mereka. Ai, bukankah menurutmu itu aneh? Kadal yang ada di mana-mana itu menghilang begitu saja. Chen Yinger menatap penasaran ke sekitarnya. Tidak perlu lagi berjalan, namun semuanya jauh lebih aman, menyebabkan suasana hatinya lebih baik. Perasaan tertekan yang dia miliki karena terkena gas beracun sebelumnya banyak diredakan oleh banyak hal. Lin Xin menjawab sambil tertawa, apakah kamu tidak mengerti? Saat bertemu leluhur ras mereka, kadal mana yang berani mendekat sembarangan? Roa, cahaya kecil tiba-tiba berbalik, menatap Lin Xin dengan pandangan yang sangat tajam. Lin Xin terkejut dari kilatan tidak menyenangkan yang keluar dari matanya. Bos, apa yang Hao Iwe lakukan? Dengan tawa lembut, Long Hao Shen menjawab, dia berkata bahwa dia bukan kadal, dan bahwa kamu harus tolong jangan bandingkan dia dengan reptil inferior itu, kalau tidak dia akan menjatuhkanmu. Lin Xin tertawa sebagai tanggapan juga, benar, Hao Iwe kami adalah yang paling kuat. Reptil apa, bahkan naga raksasa tidak ada bandingannya. Benar, dia sangat murah hati dengan pujiannya. Setidaknya dia tidak pelit dalam aspek ini. Setelah mendengus sekali padanya, Hao Iwe tidak memperhatikannya lagi. Mungkin ini karena kepala kelima Hao Iwe, kepala ungu baru lahir, dia benar-benar mencurahkan banyak energi untuk menyelesaikan tugas yang diberikannya, hanya mengandalkan kemampuannya sendiri. Metode kepala ungu untuk membuka jalan sangat sederhana. Membuka mulutnya, dia akan melepaskan napas ke depan. Nafas ini berwarna sama dengan matanya, ungu tua. Begitu melewatinya, tidak peduli seberapa kasarnya mereka, tanaman merambat di jalan segera meleleh, membuat jalan mereka mulus. Namun, Long Hao Shen menyadari bahwa kepala ungu kecil ini menarik napas dalam-dalam setiap saat. Pada setiap napas yang dia ambil, dia sepertinya menyerap sebagian energi yang terkonsentrasi di rawa-rawa, dan saat dia meludahkannya, gas rawa beracun yang tersebar menjadi semakin kuat. Meskipun Long Hao Shen tidak dapat memastikan bahwa kekuatan kepala ungu kecil berbeda dari kepala lainnya, jika atribut racun ini digunakan dengan baik, mungkin itu bisa menjadi jauh lebih menakutkan daripada atribut lainnya. Dalam beberapa saat, jarak yang ditempuh oleh Hao Iwe sudah lebih besar dari total jarak yang ditempuh kelompok Long Hao Shen sampai saat itu. Sambil semakin dalam di dalam rawa, semua orang punya waktu untuk pulih. Punggung lebar Hao Iwe panjangnya lebih dari 12 meter. Meskipun 7 orang dari mereka duduk, mereka tidak merasa ramai sama sekali. Hanya saja demi keamanan, Long Hao Shen menjaga dirinya tetap dekat dengan Keier, jadi mengapa mereka berdua relatif dekat. Masih maju ke depan, Hao Iwe bergegas selama kira-kira setengah jam lagi, sebelum mereka memasuki kedalaman rawa, menunggangi kuat Hao Iwe benar-benar efektif di jalan. Sebelum penampilannya, bahkan dengan 3 kali lebih banyak waktu, mereka belum akan berhasil sampai di sini. Setelah melewati area tanaman merambat padat lainnya, sebuah danau kecil muncul. Danau ini tidak dalam, dan Long Hao Shen menemukan tanah di sini agak berlumpur, bukti kedangkalan danau. Sampai saat itu, ini masih pertama kalinya bagi Hao Iwe untuk menghentikan kemajuannya. Kelima kepalanya melihat sekeliling ke 4 arah, menunjukkan keraguan dalam tindakannya untuk pertama kalinya. Karena Long Hao Shen bisa merasakan ketakutan yang keluar dari Hao Iwe, dia juga mulai merasa tidak nyaman. Dengan menggigil di tulang punggungnya, Long Hao Shen berkata, semua orang bersiaplah untuk pertempuran. Hati-hati dengan lingkungan sekitar. Tepat pada saat ini, Keier tiba-tiba melihat ke satu arah dari beberapa panggilan bawah sadar, dan merasakan penyangga ketatnya yang tiba-tiba, Long Hao Shen segera memperhatikan dengan penuh perhatian ke arah itu.
Sinar berosilasi tebal melintas tepat pada saat itu. Kilatan cahaya ini terjadi hanya dengan kecepatan yang terlalu cepat. Seolah menempel di dekat permukaan danau, sinar dingin itu bergerak lebih cepat daripada pisau tajam. Hao Iwei tiba-tiba mengeluarkan raungan rendah, menyandarkan tubuhnya yang besar ke depan. Long Hao Shen merasakan sakit karena raungan rendah itu, segera melompat turun dari punggung Hao Iwei. Bayangan emas terpisah darinya, tersisa di punggung Hao Iwei. Kemudian, sambaran energi yang berputar tiba-tiba mengenai kaki depan kanan Hao Iwei yang tebal. Orang bisa melihat salah satu sisik panjangnya yang setengah kaki dipotong, memperlihatkan saraf di dalamnya. Namun, luka ini masih sembuh dengan kecepatan yang mencengangkan. Meskipun Long Hao Shen tidak mungkin menggunakan serangannya sendiri untuk mencoba kekuatan timbangan Hao Iwei dan dia telah bertarung bersama untuk waktu yang lama, dia memiliki pemahaman yang cukup besar tentang kekuatan pertahanan Hao Iwei. Adapun kekuatan energi spiritual eksternal Hao Iwei, seharusnya telah melewati 10.000 unit mana bahkan sebelum evolusinya. Ganda dari itu mungkin bisa dicapai setelah evolusinya. Agar pertahanannya telah dipatahkan secara instan dalam keadaan ini, membiarkannya tidak memiliki kesempatan untuk menghindar atau menyesuaikan diri, tingkat kekuatan apa yang dibutuhkan. Tepat pada saat ini, pupil Long Hao Shen tiba-tiba melebar, karena dia melihat bahwa dari danau kecil yang jernih tiba-tiba dipenuhi dengan beberapa lusin sinar berosilasi, berjumlah hampir 100, semuanya ditembakkan ke arah Hao Iwei. Mencapai kecepatan ekstrim, itu tidak terlihat dengan mata telanjang. Hao Iwei, Long Hao Shen berteriak dengan panik. Sementara itu, pedang Arya Dewi Cahaya melambai, dan titik-titik cahaya keemasan yang tak terhitung jumlahnya menutupi udara. Pukulan ini sudah tidak berusaha dari Long Hao Shen, tidak hanya dalam jumlah energi spiritual yang terkandung, tetapi juga kecepatan serangan dan jangkauan serangan yang mencapai tingkat yang ekstrim. Hao Iwei mengeluarkan raungan rendah, tiba-tiba melebarkan dua sayap besar di sisinya, dan mengepakkannya dengan penuh semangat, mendorong tubuhnya yang besar ke udara. Hao Iwei bukan seorang pasifis, dan saat tubuhnya naik ke udara, di 5 kepalanya yang besar, 5 napas sudah keluar, ke arah danau kecil itu. Di tengah suara ledakan yang menusuk telinga, Long Hao Shen merasa seolah-olah dia dihancurkan oleh palu yang sangat besar, dan bahkan senjata ampuh seperti Arya dari Dewi Cahaya mengeluarkan sedikit suara yang menyedihkan. Kekuatan serangan balik besar-besaran langsung mendarat di tubuh Long Hao Shen, terbang kembali, tetapi dia masih berhasil mengulur waktu cukup lama bagi Hao Iwei untuk terbang. Mengeluarkan suara pengap, wajah Long Hao Shen sangat pucat, dan cahaya keemasan dari rantai berbagi jiwa muncul di depan semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64. Cahaya dingin itu tidak menunjukkan jejak keinginan untuk melepaskan Long Hao Shen, dan menempel padanya. Di depan kekuatan penghancur yang kuat yang melukai Hao Iwei, armor suci mulia Long Hao Shen tidak dapat melawan. Namun, tepat pada saat ini, tubuh Long Hao Shen mengeluarkan cahaya putih tarik ke udara, melarikan diri dengan napas rambut serangan dari cahaya putih itu. Semua orang merasakan keringat dingin di punggung mereka. Titik kritisnya adalah situasi bahaya ini terlalu mendadak. Sejak Hao Iwei diserang hingga Long Hao Shen melompat turun, seluruh proses hanya membutuhkan beberapa napas waktu. Ledakan dahsyat bergema di saat berikutnya, dan 5 semburan napas jatuh ke danau kecil itu, meletus dengan keras. 5 ledakan unsur yang merusak menjungkirbalikkan seluruh danau kecil itu. Mengandalkan kesempatan ini, semua orang akhirnya melihat dengan jelas apa sinar berosilasi itu. Long Hao Shen dengan keras menegakkan dadanya, jelas merasakan tubuhnya bergetar berulang kali dari itu. Jika dia tidak membuat beberapa persiapan sebelumnya, dengan membuat yating tetap di punggung Hao Iwei, kemampuan daya tarik dari tungku roh suci hampir tidak mungkin untuk melarikan diri pada kesempatan ini. Itu karena dia bahkan tidak diberi waktu untuk melepaskan sayap spiritualnya sendiri. Monster macam apa itu pada akhirnya? Baik itu Long Hao Shen atau rekan-rekannya yang lain, tidak ada yang mengenali binatang ajaib yang menyergap mereka. Monster-monster ini memang luar biasa.
Masing-masing dari mereka tidak bertubuh besar, hanya mencapai panjang sekitar 2 meter. Sepertinya ikan khusus, tetapi penampilannya terlalu garang. Di atas kepalanya ada gigi gergaji tajam yang memanjang lebih dari 1 meter. Di rawa hitam yang gelap, kilau dari gigi gergaji mereka mengeluarkan cahaya yang cemerlang. Faktanya, benda ini mencapai panjang sekitar 2 meter, tetapi penggergajian kepalanya menempati 1 meter dari panjang itu, membuat tubuhnya setengah dari seluruh panjangnya. Fisik menakutkan macam apa itu? Di punggungnya, sirip besar dengan penuh semangat mendorong tubuhnya. Dan lebih jauh lagi, masing-masing ikan mengerikan ini menghasilkan fluktuasi energi spiritual yang menakutkan. Energi spiritual ini adalah jenis yang belum pernah dilihat Long Hao Shen sebelumnya, benar-benar tidak ada bandingannya dengan elemen air dari binatang ajaib air biasa, karena ada beberapa elemen angin dan ruang yang bercampur di dalamnya. Atau mungkin itu campuran keduanya. Pada saat ikan-ikan mengerikan ini muncul, mereka jelas memiliki dorongan dari elemen angin, sementara gergaji mengerikan mereka di tubuh mereka memancarkan fluktuasi atribut spasial. Karena itu, kekuatan serangan mereka begitu besar. Yang mereka gunakan adalah tebasan spasial. Saat ini, lusinan ikan mengerikan ini muncul di depan penglihatan semua orang. Di bawah pemboman dari 5 elemen HIW, ikan-ikan mengerikan yang ditargetkan memenuhi udara dengan cairan putih, dan sebagian besar dari mereka tetap tidak terluka. Dari kulit mereka yang sangat mengkilap, beberapa cahaya berwarna perak redup terlihat menyebar. Akibat dari pemboman adalah generasi tubuh mereka, dan tidak ada bahaya nyata yang ditimbulkan pada mereka. Menjadi binatang ajaib atribut ganda spasial dan angin, aspek mereka yang paling menakutkan adalah kekuatan ofensif mereka, tetapi baik pertahanan maupun kecepatan mereka tidak perlu ditertawakan. Jadi binatang ajaib semacam ini masih ada di rawa hitam ini. Dan yang lebih menakutkan, mereka hidup dalam satu gerombolan. Faktanya, seharusnya ada lebih dari 100 dari mereka yang tinggal di danau ini. Long Hao Shen menarik napas, segera memanggil 2 penjaga suci dari melodi abadi, meminta mereka mengidentifikasi monster-monster ini. Kedua penjaga suci itu tampak tidak terpengaruh, karena mereka secara bersamaan menyebutkan nama yang tidak diketahui semua orang. Melihat sungguh mengejutkan, bukankah spesies ini seharusnya punah sejak dulu? Bagaimana mungkin ada beberapa di sini? Kedua pengawal suci ini yang biasanya tidak menunjukkan emosi apapun, tetapi sekarang, mereka jelas sangat terkejut. Long Hao Shen bertanya, "Bintang apa itu?" Pengawal suci ke-11 menjawab dengan suara yang masih dipenuhi dengan ketakutan, "Mereka adalah binatang ajaib yang menakutkan. Kekuatan individu mereka sangat tinggi, setara dengan binatang ajaib dari peringkat ke-8, dan di atas itu, mereka umumnya ditemukan dalam berkelompok. Kekuatan penghancur mereka sangat besar, fitur mereka yang paling aneh adalah tanduk di kepala mereka. Meskipun itu adalah bagian dari tubuh mereka, itu masih senjata mereka yang paling menakutkan. Binatang ajaib ini menakutkan baik di darat maupun di laut. Kelemahan terbesar mereka adalah ketidakmampuan mereka terbang, tetapi kemampuan kamuflase mereka juga luar biasa. Bahkan binatang ajaib dan manusia dengan kemampuan terbang dapat dengan mudah dihukum mati bahkan tanpa diberi waktu untuk melarikan diri menggunakannya. Pada zaman kuno, binatang ajaib ini memiliki kehadiran tirani, tetapi setelah itu, mereka menemui kehancuran karena bertemu dengan predator mereka, naga raksasa. Saya tidak berharap untuk benar-benar bertemu beberapa dalam hidup ini. Keberadaan mereka hanya diketahui dari buku-buku kuno. Long Hao Shen tersentak mendengar informasi ini, tidak heran monster-monster ini sekuat itu, jadi mereka sebenarnya adalah binatang ajaib dari peringkat ke-8. Itu lebih dari 100 binatang ajaib dari peringkat ke-8. Jika mereka diberkahi dengan kemampuan terbang, satu-satunya pilihannya adalah memimpin rekan-rekannya kembali ke menara keabadian, karena mereka tidak cukup kuat untuk melawan ancaman itu. Pada saat ini, monster ikan di bawah melolong satu demi satu. Lolongan mereka tidak terlalu keras,
tetapi memiliki perasaan bergema yang dalam. Ikan yang dibunuh Hao Iwe sebelumnya dengan ledakan kekuatannya kira-kira 3 ikan, dan beberapa terluka. Mereka semua berada di peringkat ke-8, jika mereka berada di 1 lawan 1, Hao Iwe akan jauh lebih kuat dari mereka. Tetapi ketika bertemu dengan monster ikan yang banyak ini, Hao Iwe hanya bisa mengulur waktu. Namun, Hao Iwe tidak mudah diganggu. Dari terluka oleh serangan mendadak mereka, semakin menambahkan bahaya kematian Long Hao Shen terpapar, dia benar-benar marah. Tanpa henti, dia meludah lagi dan lagi ke arah danau kecil di bawah, terutama untuk Little Purple yang baru lahir, yang ludah beracunnya sangat beracun, bahkan menyebabkan anggota dari pasukan pemburu iblis kelas komandan ke-64 memiliki pandangan khawatir pada pandangannya. Namun, monster ikan benar-benar pantas disebut makhluk antik yang tangguh. Mereka memiliki teknik perlawanan khusus, membentuk pusaran air dengan gergaji mereka. Orang dapat dengan jelas melihat lingkaran putih ungu menyebar keluar, memenuhi udara dan mengambil bentuk kubah pelindung putih perak yang menutupi area yang luas. Sementara itu, hal yang lebih aneh adalah bahwa danau di bawahnya berubah menjadi berlumpur karena pemboman Hao Iwe, tetapi dari cahaya perak yang menyebar, dengan cepat mendapatkan kembali warna lemas, seolah-olah semua racun terbang ke langit. Benar, jika mereka tidak memiliki kemampuan untuk melawan racun, ikan buas ini tidak mungkin bertahan di tanah kematian ini. Meskipun proyektil Hao Iwe sangat kuat, itu tidak cukup efektif melawan begitu banyak monster ikan yang bertindak sebagai satu kelompok. Itu hanya bisa mengirim mereka terbang satu persatu, dan tidak berubah sebagai serangan yang efisien. Secara kebetulan, Hao Iwe memiliki kepala unsur racun kelima ini. Saat ini, kabut beracun tebal yang mengelilingi mereka dihilangkan oleh aura yang keluar dari tubuh Hao Iwe. Seperti yang mungkin dibayangkan, jika kelompok Long Hao Shen lepas landas ke langit melalui sayap mereka, bahkan jika mereka mampu menahan racun, energi spiritual mereka akan cepat habis. Maka akan sulit untuk mengatakan apakah mereka akan dapat bergegas keluar dari kabut beracun. Selain itu, siapa yang bisa yakin bahwa tidak akan ada musuh kuat lainnya di dalam atau di luar gas rawa beracun? 5 kepala besar Hao Iwe terus-menerus mengeluarkan teriakan kemarahan, jelas marah dengan serangan mendadak dari monster ikan ini. Sayap besar di punggungnya terus mengepak, dan fluktuasi energi spiritual di sekitar tubuhnya juga terus menguat. Long Hao Shen menepuk punggung Hao Iwe, menghiburnya, biarlah. Ini adalah tempat tinggal mereka. Kami hanya akan terbang dan hanya itu. Meskipun Hao Iwe tidak mau, dia tidak akan bertentangan dengan keinginan Long Hao Shen. Dengan perasaan tidak puas, dia mengepakkan kedua sayap di punggungnya ke depan, berencana menyeberangi danau ini dari langit, sebelum menemukan titik untuk mendarat dan kemudian melanjutkan ke depan. Bagaimanapun, penerbangan ke langit, sambil membawa 7 orang di punggungnya dan harus menahan racun datang dengan konsumsi besar untuknya. Namun, corak di wajah kelompok Long Hao Shen berubah dengan cepat, karena monster ikan yang awalnya tinggal di danau tiba-tiba mengejar Hao Iwe. Mereka tidak menunjukkan tanda-tanda ingin melepaskannya. Apa yang dilakukan monster para ikan ini? Long Hao Shen terkejut. Tidak ada pilihan selain mengakui bahwa jika mereka mendarat ke tanah, mereka benar-benar bukan lawan monster ikan ini. Baik itu secara fisik, dalam energi spiritual atau kekuatan serangan, mereka benar-benar bukan tandingan dari banyaknya monster ikan ini. Pengawal suci ke-11 menjelaskan, melihat ikan dalam kelompok, dan memiliki solidaritas yang sangat baik. Inilah sebabnya mengapa mereka menyimpan dendam sangat dalam. Sebelumnya, kamu membunuh salah satu rekan mereka, jadi mereka pasti tidak akan meninggalkan masalah ini. Long Hao Shen menunjukkan senyum tenang, mereka mungkin bisa menjaga orang lain seperti itu, tapi kita. Saya khawatir mereka memilih target yang salah. Setelah maju begitu lama, kita harus istirahat. Ayo pergi, dan kembali ke menara kematian. Mengikuti trek membutuhkan target, jadi ketika ikan ini kehilangan target mereka, apalagi yang bisa mereka lakukan?
Tidak ada yang lain selain kembali ke habitat mereka sendiri. Kilatan cahaya muncul, perlahan menyebar, menyelimuti sosok besar Hao Yue. Itu menghilang, dan saat berikutnya, kelompok Long Hao Shen diangkut ke lantai pertama Menara Kematian. Kembali ke Menara Kematian, semua orang akhirnya menghela napas. Setidaknya di sini, mereka merasa damai, dan tidak perlu khawatir tentang beberapa makhluk mengerikan yang tiba-tiba menyerbu mereka dari tanah kematian itu. Namun, Long Hao Shen tetap cukup ingin tahu tentang monster ikan ini. Bertanya kepada dua penjaga suci, dia memperoleh beberapa detail mengenai spesies ini. Monster ikan memang makhluk yang tangguh. Jika bukan karena kelemahan mereka karena tidak bisa terbang, mereka akan tetap sebagai sosok menakutkan. Alasan mengapa mereka memiliki elemen ganda adalah karena tubuh mereka. Tanduk mereka berisi atribut spasial, sedangkan tubuh mereka mengandung atribut angin. Kedua atribut ini saling melengkapi, membuat kecepatan serangan mereka luar biasa. Hao Yue sudah cukup beruntung bisa membunuh beberapa monster ikan, karena serangannya tiba-tiba, dan dari pertahanan mereka yang tidak memadai. Berdasarkan dua penjaga suci ini, di rawa-rawa ini, bahkan jika ada beberapa boa hutan dari peringkat ke-10, dia tidak akan berani gegabah menyerang wilayah kelompok monster ikan ini. Faktanya, dalam hal kekuatan serangan, tanduk mereka tidak kalah dengan peralatan legendaris biasa. Dengan cara yang sama, karena kekuatan besar monster ikan, tubuh masing-masing ikan ini bisa disebut harta yang berharga. Pertama-tama, mengingat bahwa tubuh monster ikan memiliki kemampuan untuk mempertahankan lonjakan konstan dari dua elemen di dalamnya, itu jauh lebih kuat daripada binatang ajaib biasa dalam ketangguhan. Tentu saja, ini tetap tidak dapat dibandingkan dengan orang aneh yang mengendalikan begitu banyak elemen seperti Hao Yue. Bagian terberat dari monster ikan bukanlah tanduknya, tetapi bagian tengah punggungnya, dengan 3 lapisan kulit putih keperakan, membuatnya sangat tangguh. Berikutnya adalah tanduk yang mengerikan, yang tanpa penyempurnaan apapun, di dalamnya jelas sudah menjadi bagian dari elemen spasial setidaknya tingkat mulia. Dan itu akan memiliki kekuatan serangan yang menyamai tingkat legendaris, tetapi, di tangan manusia, kekuatan tanduk ini akan sedikit lebih sedikit. Namun, bagaimana jika tanduk ini diproses? Pengawal suci ke-11 memberitahu Long Hao Shen bahwa semua senjata dari zaman kuno yang dibuat dengan tanduk monster ikan, adalah item dari tingkat legendaris.